kami hati seorang murid, hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau mendengar, dan berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus, Engkau menolong umat-umat baik yang ada di rumah, baik juga yang ada di ruangan ini. Bahkan juga ya Tuhan, semua pekerjaan-pekerjaan sidus kuasa kegelapan roh jahat apapun kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu, tutup bungkus walau dengan darah-Mu yang kudus, bahkan hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau. Mari berbicara Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap dengar firman bersama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah juga silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk kita beribadah. Dan hari ini kita ada untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 119. Mazmur 119. Ya, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh sama-sama membuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, hari ini saya berkhotbah tentang berkat, dan hari ini saya kasih tema ciri-ciri orang Kristen atau ciri-ciri anak Tuhan yang layak diberkati dan layak terima berkat Tuhan. Ciri-ciri orang yang layak menerima berkat Tuhan. Ciri-ciri orang yang menerima berkat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membaca. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang pertama saya baca, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema tadi yang sudah saya katakan. Ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri anak Tuhan yang layak menerima berkat dan diberkati oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang juga dalam kehidupannya ini sibuk mencari berkat-berkat Tuhan, tetapi lupa kadang-kadang apa sih sebenarnya kriteria atau apa sih sebenarnya rahasia Tuhan supaya kita diberkati. Ada banyak orang Kristen dan kekristenan hari-hari ini gila-gila berkat. Tidak salah kita berbicara atau mendengarkan khotbah atau meminta berkat kepada Tuhan. Tidak salah kita meminta Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati rumah tanggaku. Tidak salah. Tetapi saudaraku yang terkasih, ada banyak orang juga hari-hari ini fokus dengan berkat-berkat Tuhan saja, berkat-berkat Tuhan saja. Tidak fokus kepada Tuhannya pemberi berkat itu. Bahkan tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau orang-orang tua yang punya anak, mungkin punya uang banyak, atau mungkin punya berkat yang luar biasa. Seorang ayah atau orang tua punya uang banyak, miliaran pun, tidak akan pernah mungkin memberikan mobil yang mewah kepada anak yang berumur 5 tahun. Kenapa? Walaupun itu pantas diberikan,
memberikan, walaupun ada banyak uangnya, walaupun banyak berkatnya, ataupun sanggup memberikannya, tapi seorang orang tua tak akan pernah bisa memberikan berkat itu, mobil itu kepada anak usia 5 tahun. Oke, mungkin jangan berkata mobil. Seorang ayah atau seorang ibu tidak akan pernah menyodorkan atau memberikan kepada anaknya kalau tidak anak itu mampu, sanggup menguasainya atau mampu mempergunakannya. Kalau ada orang tua yang kayak begitu, perlu dipertanyakan itu orang tua. Nah, Tuhan kita ini adalah Bapa yang sangat baik. Tuhan kita ini adalah Bapa yang sungguh-sungguh baik, saudara yang terkasih. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya berbicara, Dia memberi berkat, diberkati, doa-doa kita dijawab, bla 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 bla. Apa yang kita inginkan selalu Tuhan berikan. Tidak, tetapi saya mau katakan dari firman Tuhan ini, seorang Bapa itu bukan hanya memberikan hadiah-hadiah, memberikan surprise-surprise atau memenuhi segala kebutuhannya, tapi yang pasti juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan atau tata krama atau bagaimana bersikap dalam hidup ini. Itu orang tua yang benar. Itu seorang ayah yang benar. Nah, Alkitab menuliskan seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Nah, saudara, Tuhan itu juga bukan hanya sekedar memberi berkat kepada kita, tetapi Dia mau lebih lagi. Kita itu diberkati secara roh, bahkan jasmani, bahkan juga kita pribadi kita ini diubahkan dan Tuhan dipermuliakan atas itu. Ada banyak orang begitu diberkati, tapi hatinya, karakternya, hidupnya tidak diubahkan. Setelah diberkati lupa sama Tuhan. Setelah diberkati merasa ini aku, kerjaku ini, karena aku bekerja, karena aku begini dan begini. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, oleh karena itu, malam hari yang indah ini kita melihat ciri-ciri apa atau apa ciri-ciri orang yang layak menerima berkat daripada Tuhan, atau orang atau anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat dikatakan di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kata berbahagia di situ itu kalau ke bahasa aslinya itu lebih berkata diberkati. Diberkati di sini bukan berbicara hanya materi. Jadi bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi kebahagiaan itu juga berkat yang daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera itu juga berkat yang daripada Tuhan. Jadi firman Tuhan ayat yang pertama ini berkata, orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Tidak bercela di sini maksudnya bagaimana? Ayat ini menjelaskan jelas. Kitab Mazmur ini adalah salah satu kitab puisi yang menjelaskan begitu gamblang. Dan kalau kita membaca itu sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh belajar membaca, kita gampang mengerti sebenarnya. Tetapi terkadang kita membaca Alkitab itu hanya kayak sepur saja, atau karena tuntutan saja, atau ya jangan-jangan juga malah nggak dibaca gitu ya. Nah, ayat yang pertama berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang tidak bercela maksudnya di sini adalah yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi standar Tuhan untuk orang yang hidupnya tidak bercela itu bukan yang terlihat secara jasmani, atau bukan yang diperbuat, atau bukan yang dilakukan oleh dunia ini. Contoh, kita kalau terlihat kan, kita melihat, wah dia melayani, wah dia rajin ke gereja, wah dia rajin bla 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 bla, atau dia rajin baca Alkitab kok begini, kok perkataannya selalu rohani ini dan segala macam. Itu bukan itu standar Tuhan. Ternyata standar Tuhan adalah orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berkata hidupnya berarti secara keseluruhan. Saudara,
Ada satu bahasa Jawa yang saya suka dan selalu saya ingat. Tadi juga di perjalanan saya ingat. Berkata demikian. Urip iku kudu muruk. Saudara paham? Yang nggak orang Jawa nggak paham mungkin ya. Jadi urip iku kudu muruk. Artinya kalau bahasa Indonesianya apa? Hidup itu harus apa? Hidup menyala. Hidup itu ya harus hidup. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan demikian, orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Kalau kita berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita memiliki kehidupan yang baru, kita memiliki hidup yang baru. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, begitu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki kehidupan yang baru. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, artinya orang yang hidup menurut firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah orang yang hidup menurut kehendak Kristus, atau orang yang hidup dalam karakter Kristus, orang yang hidup meneladani hidupnya Yesus. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, gak usah sibuk cari berkat, kejar-kejar berkat. Selain daripada ini ada lagi ayat firman Tuhan toh, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, saya dalam kehidupan saya juga pernah melakukan sibuk cari berkat, kejar berkat. Apa itu lagu dunia itu? Si Bang Toib, ya kan? Bang Toib yang apa namanya? Gak pulang-pulang gara-gara cari duit, ya kan, cari berkat. Tapi firman Tuhan ini berkata, orang yang diberkati itu adalah orang yang hidupnya hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup aja sesuai dengan firman Tuhan, hidup aja seperti karakter Kristus. Tidak usah sibuk mengurusi berkat atau cari-cari berkat. Tenang saja, Bapa di surga itu tahu dan Bapa di surga itu mengerti. Asal kita hidup menurut karakter Tuhan, asal kita hidup menurut karakter Kristus, asal kita hidup menuruti kehidupan Yesus. Apa yang Yesus berbuat? Yesus berkata, mari belajarlah kepadaku, sebab aku ini apa? Lemah lembut. Ada banyak hal yang kita pelajari. Saudara, kita mengaku kita anak Kristus, anak Tuhan. Saudara, kita mengaku kita anak Yesus. Tapi adakah kehidupan kita seperti kehidupan Yesus? Halo? Yesus berkata, orang yang mengikut aku dan yang layak mengikut aku harus apa? Pikul salib, kemudian apa? Sangkal diri. Apakah Yesus pikul salib? Yes. Apakah Yesus sangkal diri? Yes. Filipi berkata, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kita, adakah kita? Jangan-jangan kita hidup dengan keakuan aku. Rancanganku, rencanaku, kehendakku, keinginanku. Mari saudara, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan ini. Coba kita buka dulu 2 Timotius 3.
Hidup menurut firman Tuhan itu hidup yang bagaimana? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Taurat Tuhan itu berbicara firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya membaca buat kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, orang yang hidup menurut firman Tuhan, orang yang hidup menurut apa yang ditulis di sini, orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan itu, yaitu firman Tuhan yang hidup ini, dikatakan di sini orang itu mau diajar. Diajar sama siapa? Diajar sama Roh Kudus. Kemudian di sini dikatakan apa lagi? Orang yang hidup menurut firman Tuhan itu, orang yang hidup menurut firman Tuhan itu adalah orang yang mau dinyatakan salah atas kesalahannya oleh firman Tuhan. Sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata harus mengampuni. Berapa kali? 7 kali 7 kali. Tapi firman Tuhan bilang itu salah. Kamu harus mengampuni. Tapi kita tidak mau mengampuni. Orang yang hidup menurut firman Tuhan dikatakan juga di sana apa? Orang yang mau memperbaiki kelakuannya. Coba kita lihat kekristenan kita. Kita sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan seumur hidup. Tapi coba kita lihat karakter kita, kelakuan kita, tingkah laku kita. Dari zaman anaknya masih kecil sampai anaknya sudah besar, masih aja karakternya atau kelakuannya sama aja. Mungkin yang tukang gosip jadi tukang gosip terus, mungkin orang yang pelit jadi pelit terus, orang yang ngomongnya ceroboh-ceroboh terus, orang yang berpikiran negatif terus, orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, atau orang yang nggak pernah baca Alkitab dari zaman anaknya masih kecil sampai anaknya besar nggak pernah baca Alkitab. Tapi orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang dikatakan mau diperbaiki kelakuannya. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kalau kekristenan itu agama yang hanya melakukan liturgi, melakukan kegiatan atau melakukan apa yang diperintahkan gembala sidang, apa yang diperintahkan oleh organisasi, apa yang diperintahkan oleh gereja, apa yang diperintahkan oleh lembaga-lembaga rohani. Tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan, yaitu Kristus, di mana kita mengalami perubahan demi perubahan dari sehari ke sehari. Memang gak gampang. Tapi saudara yang terkasih, inilah orang yang layak diberkati, dan inilah ciri-ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya lagi sharing-sharing dengan seorang ibu. Ya, ada banyak hal yang dia sharingkan. Tapi dari hal yang saya sharingkan itu dia memberitahu dan saya menangkap. Terkadang saya bingung, Pak Pendeta. Ya bukan saya tidak mau menolong orang itu, gitu ya. Tapi orang itu saya pikir udah ditolong ya begitu aja. Tapi ternyata setelah saya selidiki kehidupannya, saya masuk lebih dalam. Ya pantaslah Tuhan gak memberkati dia. Ya pantaslah berkat Tuhan gak tercurah kepada dia. Orang
kelakuannya, tingkah lakunya, karakternya seperti itu. Sama saudara, kalau jangankan dulu orang tua ke anak, sesama kita aja mungkin sahabat atau teman, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Atau di pekerjaan, bos atau pimpinan tidak mungkin mempercayakan sesuatu kalau dilihat karyawannya yang ini mencela-mencela, yang ini tahu mencela-mencela nggak ya? Mencela-mencela itu sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Terus yang ini nggak jujur, terus yang ini nggak tanggung jawab. Tapi yang di sini ada tanggung jawabnya, ada kejujurannya. Seorang bos, seorang pemimpin pasti memberikan kepercayaan, bahkan mempromosikan, bahkan memberkati, bahkan menaikkan gajinya mungkin orang yang ini. Tapi orang yang satu yang mencela-mencela, tidak tanggung jawab, tidak jujur, bos atau pimpinannya pun pastinya gak akan pernah. Aduh, gimana ya? Kalau orang di dunia aja demikian. Amin. Amin. Mari mulai hari ini kita hidup lebih lagi seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa ciri-ciri orang Kristen atau anak Tuhan yang layak diberkati atau menerima berkat yang daripada Tuhan? Yang kedua dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang kedua dikatakan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang layak menerima berkat Tuhan adalah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan ini, orang yang memegang peringatan Tuhan ini adalah orang yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Saudara, waktu Yesus ada di muka bumi, ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Halo? Jangankan orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Dia. Nanti kita lihat dulu ya. Saya ceritakan singkat saja. Kita nggak usah buka Alkitab. Waktu Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, berapa orang? 5.000 laki-laki. Belum lagi yang perempuan, anak-anak. Oke lah, kita taruh ya kan, anaknya 1, berarti istrinya berarti 15.000 orang. Berbondong-bondong kan? Alkitab juga menuliskan banyak berbondong-bondong ikut Tuhan karena lihat mujizat, lihat kuasa yang daripada Tuhan, bla 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 segala macam. Tapi coba kita lihat, ada waktu Yesus disalibkan, ada? Satu pun tidak ada. Bahkan muridnya juga menyangkal Dia toh. Yes, betul. Orang-orang yang tadi mengikut Dia kemana. Bahkan kita melihat, kita membaca Alkitab, Yesus mau nyebrang ke Danau Galilea, orang sudah nunggu Dia di sana. Bahkan ada banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta dibawa kepada Yesus supaya sembuh, supaya Tuhan menyembuhkan. Tetapi begitu Yesus disalibkan, kemana orang itu? Halo? Coba, gak usah dulu itu, ya kan? Coba kita buka Lukas. Saya teringat akan firman Tuhan itu. Coba tolong dibantu saya tentang 10 orang yang sakit dan cuma 1 yang kembali. Lukas berapa?
Yuk sama-sama kita melihat dulu, tolong dibantu saya. Lukas 17 ayat yang Lukas 17 ayat yang ke-11. Lukas 17 ayat yang ke-11 saya baca ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Apa katanya? Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan siapa? Kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang apa? Samaria. Lalu Yesus berkata, apa katanya? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi apa? Tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk apa? Memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada 10 orang sakit kusta waktu Yesus berjalan, dan orang yang ke-10 ini sama-sama meminta pertolongan kepada Tuhan, sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama berseru berdoa kepada Tuhan. Dan satu di antaranya itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini bukan orang Yahudi atau orang-orang yang percaya akan firman Tuhan, akan Yesus pada waktu itu, atau orang-orang yang menantikan Mesias. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu sangat berbeda. Mereka tidak boleh berteman. Tetapi lihat, justru yang datang waktu setelah tahir, orang asing kata firman Tuhan, yaitu orang Samaria. Mereka mencari Tuhan untuk sembuh saja. Setelah sembuh kembali memuliakan Tuhan? Tidak. Jadi kalau kita hukumkan dari firman Tuhan, orang yang layak menerima berkat Tuhan, orang yang layak diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Saya kadang-kadang suka gimana gitu ya sama orang atau sama orang Kristen. Kalau kepepet ngejar Tuhan, gak usah ngejar Tuhan lagi, ngejar saya itu pagi siang malam, mau tidur bangun tidur, WA terus. Astaga, begitu gak kepepet, begitu gak itu, tanya kabar aja kagak. Gak tanya Pak Pendeta gimana kabar gitu ya. Saya bukan lagi mau bukan lagi curhat ya, tapi curhat juga sih. Kalau mau didoakan, wah kejar saya itu kayak kejar apa, kayak begitu. Begitu selesai didoakan begitu, aduh, begitu lagi kepepet dia, kejar lagi. Ya ampun, itu saya, itu untuk mengejar saya, nggak tahu ngejar Tuhan. Kadang-kadang kalau kayak begitu kita juga hamba Tuhan harus peka. Jangan-jangan kita dijadikan kayak dukun kali nanti. Saudara, dalam mengiring Tuhan, mencari Tuhan, jangan seperti itu. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu dalam beberapa renungan saya berpikir demikian.
Sebenarnya nggak pun kita berdoa, apa Tuhan nggak tahu doa kita? Apa yang kita butuhkan, apa yang ada dalam hati kita? Tahu. Sebenarnya nggak pun kita minta, Tuhan aku butuh ini, apakah Tuhan nggak tahu? Tahu. Kita menghadapi masalah pergumulan, apakah Tuhan tidak tahu seberapa kekuatan kemampuan kita? Dan apakah Tuhan tidak mengerti apa keadaan kita? Tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu semuanya? Itu Tuhan izinkan untuk menguji hati kita ini. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati? Atau karena ada embel-embel atau sometimes something? Atau karena ada udang di balik batu? Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita tidak pandang hamba Tuhannya, kita tidak pandang orang di sekitar kita, kita tidak pandang gerejanya, kita tidak pandang dia siapa, kita tidak pandang kasta-kastanya, mungkin kalau ada kasta-kastanya, kita tidak pandang dia besar kecil tua, kita tidak pandang apapun. Tapi karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mau mencari Tuhan. Amin. Mari saudara yang terkasih, cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Saya belajar akan hal itu. Cari Tuhan aja dengan segenap hati. Tahu-tahu apa yang kita butuhkan. Tahu-tahu dulu pernah kita inginkan. Wah, Tuhan jawab, Tuhan berikan. Jadi orang yang memegang peringatan Tuhan itu adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kadang-kadang kita bingung, gimana caranya memegang peringatan atau firman Tuhan ya? Pegang erat firman Tuhan. Saudara, hidup aja mencari Tuhan dengan segenap hati. Tanpa saudara sadari, saudara itu menjadi karakter kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Gak usah disetting, gak usah diajari, gak usah ditotol sih ya, bukan ditotol, diomongin tiap hari, tiap detik gitu ya. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita bawa alam sadar kita pun, kita akan semakin peka mana itu yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan tidak kehendaki. Amin. Jadi yang kedua, ciri orang yang diberkati atau yang layak terima berkat Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau orang mencari Tuhan dengan segenap hati, mau susah, mau senang, mau dijawab doanya, mau tidak dijawab doanya, mau diberkati oleh Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan, pasti cari Tuhan. Tapi yang saya tahu dan yang saya alami, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Amin. Tapi terkadang kita mencari Tuhan itu fokus kepada berkatnya saja, fokus kepada ya ada udang di balik batu. Apalagi kan di tengah-tengah pandemi seperti ini, biar Tuhan tolong, cari Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga dikatakan adalah orang yang layak terima berkat Tuhan adalah orang yang yang tidak melakukan kejahatan. Saudara, masih ingat
akan ayat firman Tuhan yang dimana seorang pemungut cukai dan juga seorang ahli Taurat, mereka sama-sama datang berdoa ke bait suci. Yang ahli Taurat bilang apa? Orang Farisi bilang apa? Tuhan, aku mengucap syukur, aku tidak seperti orang itu, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku berpuasa 3 kali sehari dan bla 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 bla. Kemudian si pemungut cukai ini berkata, dari jauh-jauh berkata, Tuhan ampunilah aku akan dosaku, aku tidak layak ya Tuhan. Tapi Tuhan mendengarkan doa si pemungut cukai ini dan tidak membenarkan orang Farisi. Kenapa? Terkadang dalam kehidupan kita, kekristenan kita ini, kita berkata, aku gak jahat kok, aku gak membunuh, aku gak mencuri, aku gak berzina, aku gak bla 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 bla. Tetapi standar firman Tuhan, kejahatan di mata Tuhan, standarnya itu adalah orang yang tidak hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, bukan hanya sekedar membunuh, mencuri, berzina, bla 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 yang terlihat secara tindakan kriminal, orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi orang-orang yang jahat di mata Tuhan adalah orang-orang yang tidak hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Orang-orang yang tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan ini tidak akan menerima berkat Tuhan. Coba kita lihat buktinya siapa. Sekarang saya mau tanya, bangsa Israel itu bangsa pilihan apa bukan? Dahsyat-dahsyat nggak berkat Tuhan, dahsyat-dahsyat nggak perbuatan Tuhan buat bangsa Israel. Dahsyat loh. Cara Tuhan aja keren banget, mengeluarkan mereka dari Mesir. Betul? Sampai 10 tulah. Di padang gurun mereka diapain? Dikasih makan mana, kemudian dikasih makan daging. Bayangin, pagi-pagi datang mana, tinggal diambil. Aduh, enak bener deh hidupnya itu. Terus makan daging, dikasih daging. Aduh, kita kalau mau makan daging harus kemana dulu? Pergi ke pasar dulu, antri, pakai masker dulu tuh. Pakai masker, antri lagi gitu kan. Habis itu pakai motor bayar parkir gitu kan. Tukang parkirnya mau pergi, kita baru tiba-tiba langsung nongol gitu kan. Waktu kita datang nggak tahu di mana tukang parkirnya, tapi kita bawa pulang tiba-tiba nongol tukang parkirnya gitu kan. Tukang parkir nggak tahu di mana. Tapi mereka enggak. Bayangin, bangun tidur, buka pintu, belum ada daging, ada mana? Terus waktu mereka juga keluar itu sangat keren dan dahsyat loh mujizat yang Tuhan lakukan. Di Laut Merah mereka kepentok, tidak ada jalan. Tapi Tuhan buat mujizat yang keren, dahsyat, luar biasa. Dibelah itu laut sehingga air sebelah kanan sebelah kiri seperti tembok. Keren gak? Keren. Tapi saya mau tanya, di mata Tuhan mereka jahat apa enggak? Jahat. Yang benar di mata Tuhan cuma berapa? 2. Yang masuk itu cuma siapa? Yosua dan Kaleb. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berpikiran aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, bla 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 bla. Jadi aku tidak termasuk kelompok orang jahat. Saya bukan lagi menghakimi, tapi firman Tuhan berkata orang yang jahat itu adalah orang yang tidak hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Halo. Ada firman Tuhan berkata, ada orang menganggap jalan yang dia pilihnya, yang dia lakukan itu lurus, padahal menuju jurang. Saudara, ada juga firman Tuhan berkata, jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan kita dengan jalan-jalan Tuhan.
Di sini semua jalan-jalan Tuhan itu. Dan kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Inilah orang yang layak diberkati oleh Tuhan. Halo, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita bersandiwara. Ada banyak orang sibuk mau mencari berkat. Ada banyak orang sibuk minta diberkati. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau, kalau berkat itu kecil bagi Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan supaya kita ini hidup di jalan-jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Coba lihat ayat yang keempat berkata demikian. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan apa? Sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudara, berkat itu kecil buat Tuhan memberikan kepada kita. Tapi Tuhan lebih mau berurusan dengan kita. Tuhan lebih mau berurusan dengan karakter kita. Tuhan mau lebih berurusan dengan sikap kita, dengan hidup kita. Mari mulai hari ini kita melihat hidup kita. Apakah, coba kita cek, benarkah kita ini orang-orang yang hidup kita hidup menurut firman Tuhan? Benarkah hidup kita benar-benar mencari Dia dengan segenap hati? Benarkah hidup kita orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan berikan? Jahat di mata Tuhan itu bukan hanya berarti mencuri, membunuh. Itu standar di luar, standar dunia juga kayak begitu. Tapi standar Tuhan, orang yang jahat itu adalah orang yang tidak hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Amin. Jadi kesimpulannya buat kita, ciri-ciri orang yang diberkati oleh Tuhan, atau ciri-ciri orang yang layak terima berkat Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan apa? Hidupnya tidak bercela. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang layak terima berkat itu adalah orang yang memegang peringatan Tuhan. Artinya mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga, orang yang layak terima berkat Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Artinya orang yang hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini buat kita semuanya. Mari saudara yang terkasih, jangan sia-siakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, baik yang ada di rumah juga. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat firman Tuhan. Lagu yang berkata, "Ku tak membawa apapun juga ya Tuhan." Mari saudaraku, Tuhan mau berkat itu penuh buat hidup kita. Tuhan mau berkat Tuhan itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Ku tak membawa
setiap situasi kondisi kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Adakah kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan? Orang yang jahat menurut standar Tuhan itu bagi anak-anaknya adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Adakah kita berjalan menurut kehendak kita, menurut jalan-jalan yang menurut kita itu baik, bagus? Mari malam hari yang indah ini minta ampun kepada Tuhan. Dan milikilah hati hamba yang mau taat dan setia. Saudara, kita tidak mempunyai dan tidak membawa apa-apa waktu kita datang ke muka bumi. Dan saat kita kembali juga kita tidak membawa apa-apa. Hidup ini singkat, kita gak ngerti, kita gak paham kapan berakhirnya. Kalau saya hari ini mungkin bisa berkata berandai-andai, andai hari ini adalah hari terakhir bagi engkau, apakah Tuhan sudah menemukan engkau menjadi orang yang benar di hadapannya? Bagaimana jalan-jalanmu selama ini? Apakah engkau jalanmu jalan-jalan yang jahat di mata Tuhan? Adakah engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu? Dan adakah engkau hidup selama ini seturut dengan firman Tuhan? Atau sebaliknya, kalau hari ini, andai hari ini hari terakhir, jangan sia-siakan kehidupanmu. Milikilah hati hamba yang taat dan setia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai kembali dari awal katakan, ku tak membawa Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Baik juga kau yang di rumah, kau boleh angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan dengan keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Ku tinggal semua. Adakah kau sudah menjadi pelaku firman? Sekali lagi katakan, ku tak membawa Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa yang baik di dalam surga, di
Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu, apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan Tuhan. Jikalau Kau temukan Bapa ada cacat celah dalam hidup kami, ampuni kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup seturut firman-Mu. Dan ampuni kami Tuhan kalau kami tidak memegang peringatan-peringatan-Mu, kalau kami mencari Tuhan dengan motivasi-motivasi yang lain. Ampuni kami Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hati umat-umat-Mu jemaat. Di hadapan manusia kami boleh bersandiwara, tapi di hadapan-Mu Tuhan tidak. Dan juga berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, lihat Tuhan, selidiki Tuhan, adakah kejahatan-kejahatan dalam hidup kami. Ampuni kalau kami berjalan dengan pengertian kami, ampuni kalau kami berjalan dengan kekuatan kemampuan kami, menurut jalan-jalan dunia, menurut jalan-jalan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku juga berdoa, Kau mampukan umat-umat-Mu, terjemahkan lebih dalam lagi Roh Kudus, sampai umat-umat-Mu mengerti dan memahami firman-Mu itu, mampukan menjadi pelaku. Dan biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau layak ditinggikan dan Kau layak diagungkan. Mulia Engkau ya Tuhan. Kalau ada yang tambahi atau kurangi, ampuni, sempurnakan Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gedung ini, di ruangan ini. Kan firman-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat malam hari yang indah ini. Kita akan naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. kasih buat ibadah raya sore hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan kami kembalikan puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Menambah berdoa buat umat-umatmu, jemaatmu yang ada di rumah, baik yang ada di ruangan Tuhan, melawan, menolong, memberkati seluruh aspek-aspek hidupnya. Juga berdoa Bapak buat persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-umatmu, jemaatmu, baik itu persembahan, ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati dan Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena tetap kami bawa Tuhan bangsa kami ini, Indonesia
Indonesia ke tangan Tuhan. Tuhan pulihkan dari COVID-19 ini dan berikan hikmat marifat daripada Engkau kepada pemerintahan yang ada. Bahkan juga pemerintahan daerah, kota ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kota-kota kami serahkan ke tangan Tuhan. Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banyumas, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Pemimpin-pemimpin daerah Tuhan menolong, Tuhan mencampur tangan. Bahkan kami semua gereja-gerejamu, anak-anakmu dimanapun berada, bangkitkan Bapa menjadi pendoa-pendoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat hotel ini Tuhan memberkati hotel ini. Tuhan menolong, Tuhan mencampur tangan anak-anakmu ya Tuhan, yang masih tetap sekolah dengan online. Tuhan menolong, Tuhan mencampur tangan, menjamah mereka. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan. Kalau besok bangsa kami Indonesia akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Berkati dan berkati. Bapa yang baik dalam surga, dan hari ini kami mau terima perkataan daripada Engkau. Kuduskanlah roh, jiwa, dan tubuh kami, hati dan pikiran kami. Mari saudaraku, angkatlah hati dan pikiranmu, arahkan kepada Kristus, dan angkatlah kedua tanganmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, apa yang disampaikan padamu hari ini, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa muda dan masa tuamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah engkau di kota, di desa, bahkan dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Maka terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pembimbingan, penghiburan, persekutuan yang indah, yang manis daripada Roh Kudus, menghibur, menyertai, mengajar kita mulai malam hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberi sama-sama berkata, Bapa, terima kasih.